ketiga adalah manggan yang ada di NTB, kemudian juga adalah batu kapur dari berbagai provinsi dan kabupaten kota sudah kami lakukan. Karena kajian kita siang ini adalah khusus untuk magnet, maka kami mengambil pasir besi yang memang ini magnetisasinya tinggi. Kita tahu pasir besi di Indonesia ini sangat melimpah, Bapak, Ibu, dan adik-adik, murah dan mudah diperoleh. Kita lihat ini hanya dipakai untuk bahan bangunan. Pasir yang bagus untuk riset magnet di kita, satu bisa diambil dari daerah gunung, dari pantai, dari sungai. Itu ternyata di Indonesia, hampir seluruh di wilayah Indonesia memiliki sumber daya alam yang sangat tinggi. Nah, cuma sayangnya selama ini pasir besi itu digunakan hanya sebagai bahan bangunan. Harkat dan martabatnya perlu kita angkat ke tempat yang lebih layak. Nah, dari bahan bangunan menjadi bahan yang berbasis material, khususnya nanomaterial untuk aplikasi macam-macam. Salah satunya adalah medis. Ini kami bekerja sama dengan Magnetic Society. Oke, Ibu Bapak, Saudara, ini kalau kita lihat dari sekian tambang, dari sekian bahan tambang di Indonesia, ini pasir besi ini jumlahnya sangat besar. Bahkan data statistik yang terbaru kita tunjukkan juga, ini terus jumlahnya dari tahun ke tahun ini terus naik terus turun lagi. Artinya apa? Sumber daya bahan alam kita ini karena ini tidak dapat diperbaharui, mau tidak mau itu jumlahnya menipis. Cuma selama ini memang lagi-lagi pemanfaatnya, kalaupun beberapa tahun sebelumnya itu dipakai, bahkan ada sebagian yang diekspor. Sekarang pemerintah sudah melarang itu harus diolah. Lah, di manakah kita sebagai materialistis? Ya, kami menyebutkan materialistis seorang yang ahli material. Ini di manakah kita posisinya? Jadi kita sesuai dengan bidang keilmuan kita, khususnya di teman-teman teknik material, termasuk di fisika material atau di kimia, kita memberikan sumbangsih di situ. Maka bagaimana riset bahan magnet ini kita lakukan dari bahan alam yang ada di kita untuk berbagai aplikasi. Saya ingin bercerita, ini adik-adik, bagaimana publikasi ini untuk bidang medis. Ini untuk bidang medis yang kami lakukan. Saya hanya bercerita jurnal saja yang tahun ini saja. Februari ini magnetik di Q2, setelah itu Maret di Springer Q2, ini adalah semuanya aplikasi medis. Kemudian ada yang Q1 Juni ini adalah aplikasi untuk radar. Kemudian sama ini Juli, Agustus ini antibakteri untuk medis juga dari bahan magnet. Dan September ini juga sama. Ini paper kebetulan saya semua sebagai hampir semua nama pertama dan corresponding. Oke. Kemudian ini saya ingin menggugah kita semua bahwa riset ini bisa bagus. Ini rata-rata Springer dan Elsevier. Oke. Kemudian berikutnya ini yang Desember ini saja, ini sama aplikasi medis. Saya tampilkan yang medis saja. Ini minggu kemarin Q1 ini antibakterial, riset magnet medis. Q1 juga adalah untuk anti cancer, bidang medis dari bahan magnet, Sindirect, Elsevier Q1, saya nama pertama juga. Tadi malam, 27 Desember nih tadi malam, dapat email juga, accepted nama pertama juga, Q2. Artinya ini dari jurnal Q1, Q2, Springer, Elsevier saja, tahun ini sudah sekitar 12. Artinya apa? Riset ini begitu bagus. Loh, Bapak kan dosen, bagaimana dengan mahasiswa S1 atau S2? Saya ingin sampaikan. Apakah mahasiswa bisa? Bisa. Ini Ibu Bapak, teman saya beberapa tahun yang lalu, ini riset. Q1 sama bidang medis. Mahasiswa S1 saya, yang bawah ini Q2, ini bidang medis juga. Dari mana? Badan magnet yang digabungkan dengan batu kapur, ini menjadi untuk aplikasi medis. Ini dari hasil S1, ini 2 orang, sama ini Q3, yang ini juga Q2. Ini mahasiswa S2, mahasiswa S1. Oke, yang ini S3 di ITB, tapi dia 2 tahun di Malang dengan kami. Ini mahasiswa ini S1, S1, S2. Ini untuk bidang apa? Antibakteri medis. Ini bidang magnetik. Jadi mahasiswa pun S1 dan S2 eksperimen. Tadi kan disampaikan, diminta Pak Sigit tentang karakterisasi. Baik, untuk magnet insya Allah
akan bercerita banyak nanti. Satu, bagaimana bahan alam ini kita membuat bahan magnet. Ada pasir ini kita larutkan dengan HCl. Setelah larutkan dengan HCl hanya dikasih NH4OH. Jadilah dia itu magnet. Nanopartikel. Kemudian cara suhu kimia. Kita benar-benar pusing. Makanya Pak Sigit itu banyak membantu saya selama S2 itu. Oke, ini Ibu Bapak, ini juga ada yang teknik, kita kan punya suhu kimia juga. Kalau stirrer mudah. Stirrer ini gampang, pasir ini berdua menjadi film, 3 menjadi magnet cair, 4 menjadi gel. Nah ini produk kami yang menjadi magnet cair. Untuk apa ini kelebihannya? Aplikasi medis. Kemudian yang sonopower seperti bunga. Ini indah sekali. Jadi kerjaan siapa? Teman-teman fisika material, teknik material. Ini kerja garapan kita. Belum lagi kita punya energi milling. Juga di teknik material itu ada, walaupun kecil ya, tapi bisa. Nah, ini menjadi penting bagi kita. Jadi mengolahnya hanya mudah, bahan magnet itu. Mudah. Kebetulan ini kita fokus ke nanomaterial. Oke. Kemudian Ibu Bapak dan teman-teman mahasiswa, ini seri pertama. Bagaimana dengan eksperimen seri kedua? Eksperimen seri kedua bisa kita lakukan misalkan kalau bahan magnet kita mau membuat gel. Caranya bagaimana Pak? Mudah. Kita punya bahan alam kayak tepung kanji dan sebagainya itu bisa. Ini yang kita lakukan. Ini pasir besi ini kita masukkan HCl, kemudian kita beri polimer. Polimernya itu bisa tepung kanji. Kemudian kita jadikan ini. Apa yang kami lakukan? Produk ini bisa dipakai untuk antibakteri, untuk kulit kayak oles itu. Sudah terpublikasi juga, sudah terpatenkan juga. Kalau magnet cair bagaimana membuatnya Pak? Untuk aplikasi medis. Ini sederhana, langkah sederhana, Ibu Bapak, adik-adik. Ini pasir besi, dimasukkan 15 menit dengan HCl, dikasih kita sonikasi 15 menit juga dengan NH4OH. Kemudian kita, karena ini untuk aplikasi antibakteri, kita beri Ag yang dia bagus. Kemudian kita beri double surfaktan seperti ini. Nah, ini yang kita lakukan. Jadi ini sangat mudah mensintesis. Karakterisasinya nanti kita cerita nanti. Kemudian Pak, bagaimana bahan aplikasi medis dengan bahan kita? Kebetulan kami sudah melakukan dengan hampir sekitar 20 bahan alam. Satu yang kami lakukan dengan jahe, dengan juga daun salam, dengan tebu, dengan terong, dengan macam-macam pokoknya, bunga matahari. Jadi hampir 20 sudah kita lakukan untuk medis dan itu ternyata sangat powerful untuk aplikasi medis. Antibakteri, anti jamur, dan anti cancer. Nah, ini Ibu Bapak, untuk anti cancer, mensintesisnya sederhana. Dari pasir besi ini kita jadikan dengan teos, kita beri silika. Kemudian ini adalah doxorubicin, ini kita taburkan. Ini doxorubicin obat anti kanker. Jadilah seperti ini. Jadi aplikasi yang kelihatannya tidak susah bagi kita itu bisa dengan sentuhan apa? Sentuhan teknologi nanomaterial. Kemudian Ibu Bapak, memang kita nggak bisa. Kalau kita ingin aplikasi medis, kita memang harus menggandeng teman-teman kedokteran, minimal teman-teman biologi. Maka kami tidak pernah riset sendirian. Mesti teman-teman biologi, teman-teman bioengineering, teman kedokteran dari berbagai universitas kami gandeng. Karena kita nggak punya ilmunya itu. Ingat sekarang bagi kita sebagai mahasiswa maupun dosen. Kalau dulu orang yang hebat itu adalah risetnya yang hebat itu yang pandai berkompetisi. Sekarang bukan itu. Kita yang riset hebat itu yang beri manfaat besar adalah kita yang pandai berkolaborasi.
Itu yang filosofi harus kita rubah. Jadi apapun sangat mudah. Oke, baik kita lanjutkan. Ini masih sintesis, belum karakterisasi. Bagaimana dengan kita sintesis pembuatan dengan yang lain, dengan alat yang ada di kita? Ini karakterisasi, Bu Bapak. Saya kira di teknik material sudah banyak. Ada Bu Haryati di situ yang lama memegang SRD. Di teknik material itu juga ada alat yang namanya itu small angle X-ray diffraction. Tapi terus terang sampai saat ini saya belum melihat paper publikasi internasional yang dihasilkan dari alat itu. Eman itu, alatnya bagus, harganya mahal, sekian miliar ya itu ya. Nah, ini yang pertama yang bisa kita lakukan untuk bahan magnet. Yang paling sederhana adalah XRD, X-ray diffraction. Di Malang kami punya alat itu. Oke, di ITS ada 2, itu bagus juga. Nah, ini yang di ITS yang kami lakukan yang pakai. Nah, ini adalah alat yang paling mudah untuk mengakses karakterisasi. Jadi kita masuk karakterisasi. Dengan difraksi sinar X, kita bisa mengetahui struktur. Struktur bahan magnet kita ini akan kelihatan seperti ini. Dari mana modeling ini? Dari data ini. Saya kira Pak Sigit dan Bu Rindang atau Bu Haryati sudah memberikan mata kuliah di sini. Jadi bisa. Lah kami karena punya alat, kebetulan kami termasuk salah satu di jurusan kami itu yang alatnya yang paling canggih salah satunya. Kita punya difraksi sinar X, punya kita 2 mikroskop elektron, kita punya FTIR, kita punya 2 UV vis, kita punya GCMS, triarc melting, DTA, 3A, DSC kita punya, milling kita punya, furnace yang sampai 1000 2000 itu kita punya ada 6. Kemudian alat-alat yang lain pengukuran untuk listrik maupun magnetik, termasuk insya Allah untuk alat magnetik ini teman-teman mohon doanya, gedungnya sudah ada. Insya Allah tahun 2021 itu alat satu-satunya yang variasi frekuensi dan variasi suhu medan magnetnya juga cukup tinggi untuk pengukuran medan magnetik di Indonesia. Insya Allah itu baru ada di Batan selama ini LIPI itu tapi kecil, tidak sampai frekuensi suhu, tidak sampai frekuensi dan medan magnetnya hanya 1 Tesla. Kita di atas itu kita bisa main suhu rendah, kita bisa main frekuensi. Nah, itu untuk siapa? Untuk kita semua. Bahkan saya dengan Pak Sigit pernah diskusi, silakan kalau ada mahasiswa terbaik nanti risetnya kami danai. Kebetulan kami dapat hibah cukup banyak, semua mahasiswa S1, S2 itu kami bayari saya SPP-nya, saya risetnya. Bahkan ada mahasiswa yang sudah postdoc dari luar ke kita, ada yang S3 kita bayari semua. Makanya kita kolaborasi bersama teman mahasiswa kami akan kami kirim ke ITS di metalurgi, dan di metalurgi silakan. Kami ada dana untuk riset magnetik di bidang medis, di bidang sensor, di bidang radar kami punya. Silakan kalau adik-adik berkenan. Kebetulan S2 kami itu sekarang ada mahasiswa yang alumni S1-nya ITB, ada yang dari ITS, ada yang dari UNER, ada dari UGM itu masuk ke kami cukup banyak memang kita kolaborasi. Nanti mesti ada alat yang kita di Malang tidak ada, adanya di ITS. Nggak apa-apa, yang ada di Malang tidak, kita pakai bersama itu. Jangan khawatir masalah biaya, kita kolaborasi, kita danai adik-adik yang mau. Ada yang mahasiswa yang S2, S3, S1 yang lain, ada yang 1 tahun di kami, ada yang 2 tahun kemarin S3, ada yang 1 semester, ada yang 3 bulan, ada yang hanya 1 bulan. Silakan itu. Untuk teknik material ini silakan masuk lewat Pak Sigit. Jadi tidak Pak, apakah pakai surat? Sudah, itu surat nomor 2. Yang penting Pak Sigit ACC, nanti saya ACC, itu saja. Ini penting bagi kita. Termasuk nanti kami biasanya tiap tahun mengirim 10-15 mahasiswa S1, S2 di luar negeri riset. Kita danai juga. Ada yang dari universitas lain ya. Cuma tahun ini susah karena ada pandemi ini. Mudah-mudahan pandemi segera berakhir sehingga tahun depan ini kita bisa riset bersama. Oke. Kemudian karakterisasi ini menjadi penting. Kemudian ada karakterisasi yang lain yang FTIR. Fourier transform. Ini kan fakultasnya ini adalah FTIRS. Nah, ini FTIR ya. Ini kita bisa melihat bagaimana gugus fungsi dari bahan magnetik. Sangat powerful. Orang biasanya teman-teman yang biologi, nggak bisa Pak itu banyak biologi. Tidak. Kalau kita telah lebih lengkap lagi, lebih dalam lagi, ternyata ini Ibu Bapak, adik-adik, ini ternyata alat ini ada di kami, kita punya 2, ini bisa kita lakukan untuk bahan magnetik. Bahkan sangat powerful, bahkan hebatnya lagi. Yang SRD itu misalkan magnetik ada di struktur kristal yang mana, ikatannya mana, FTIR untuk sampel kita itu juga sangat powerful, sangat berguna. Pengukurannya mudah, cepat ini.
Hanya sekian menit ini Bapak. Oke, baik berikutnya ini yang saya katakan, kebetulan waktu itu kita belum ada di Jepang, tapi insya Allah awal tahun depan sudah ada di kami alat ini. Jadi pengukuran magnetik yang selama ini susah bagi kita ngantri lama, dengan adanya alat ini di Malang insya Allah kita kolaborasi bersama menjadi super cepat dan menjadi data-data riset kita untuk skripsi, untuk tesis disertasi, untuk riset dosen juga menjadi lebih mudah. Kita sampai juga suhu rendah seperti ini, main frekuensi juga. Jadi untuk mengetahui apa itu Bapak, ini untuk mengetahui satu sifat magnetik kan kita sudah belajar banyak. Misalkan adalah untuk mengetahui magnetisasi saturasi, magnetisasi remanen, magnetisasi koersivitas, termasuk suseptibilitas. Bahkan dengan alat ini, kalau dia ordennya nanomaterial, ukuran partikel, ukuran domain itu bisa kita hitung dengan ini. Orang banyak tidak tahu, CRD bisa, SEM mikroskop elektron bisa, magnetik tidak bisa. Ternyata magnetik itu asalkan sampelnya adalah material magnetik, ukuran partikel bisa kita tentukan. Nah, ini yang hebat di alat ini, karakterisasi sesuai dengan tema kita siang ini. Jadi silakan mahasiswa, silakan datang ke kami tahun depan. Tapi sekali lagi karena banyak ya lewat Pak Sigit nanti. Oke. Kemudian ini alatnya sederhana, hanya satu alat seperti ini, tapi kita akan lebih besar daripada yang ini. Baik, berikutnya adalah bagaimana dengan karakterisasi magnetik. Saya ingin menyampaikan bahwa karakterisasi ini adalah sebenarnya adalah data sederhana. Cuma ada kalanya kita melihat persamaan kuantum yang begitu rumit. Sebenarnya bahasa mudahnya begini. Kalau kita punya material, apakah nanopartikel, apakah tidak nanopartikel, yang penting itu bahan magnetik. Dengan satu uji ini, sudah bisa ditentukan material kita itu apakah ferromagnetik, apakah paramagnetik, apakah antiferromagnetik, apakah diamagnetik, termasuk apakah superparamagnetik. Itu dari kurva ini saja, ilmunya sederhana, itu bisa ditentukan. Loh Pak, kan itu jelimet Pak yang di fisika. Nggak apa-apa itu yang fisika teori. Tapi bagi kita yang fisika material, yang teknik material, kita tidak harus sampai ke sana. Tidak sampai ke sana. Jadi memang kita beda. Kalau kita harus sampai ke sana, ya bidang kita akan berbeda. Tapi idealnya memang dua-duanya. Maka kita kolaborasi. Saya kolaborasi dengan teman-teman yang teoritik. Urusannya menurunkan rumus, naikkan rumus, itu urusannya teman-teman teoritik. Karena saya dengan Pak Sigit itu dulu pernah nurunkan rumus, diturunkan, naik lagi rumusnya. Saya masih ingat itu persamaan apa ya dulu ya, Maxwell Boltzmann dan Fermi Dirac itu. Yang lain nurunkan, saya dengan Pak Sigit itu diturunkan naik lagi. Akhirnya kita memang kolaborasi memang seperti itu. Artinya apa? Itu memang butuh untuk kajian secara saintifik, tetapi bagi kita ada kalanya kita hanya butuh sintesis, karakterisasi dan aplikasi. Jadi kita punya wilayah sendiri. Tidak mungkin kita itu mahasiswa maupun dosen menjadi superman yang mampu komputasi, mampu teoretik sampai kuantum, mengsintesis, karakterisasi sampai aplikasi. Ingat kita bukan superman. Salah satu saja kita kuasai selesai. Kita ahli mensintesis sudah bagus. Kita ahli karakterisasi sudah bagus. Kita ahli aplikasi sudah bagus. Kalau kita berkolaborasi menjadi satu publikasi, satu paten yang bagus, adik-adik mahasiswa jangan khawatir dengan riset-riset yang kelihatannya susah, tidak, kita mengambil satu bagian. Ada mahasiswa UNER di ITS kemarin di kami sudah kerjakan ini saja, bagus untuk menghasilkan tesisnya, bahkan bisa publikasi internasional. Sampelnya beliau hanya 3 atau 4 kalau nggak salah. Tapi memang kajiannya fokus pada magnetik tertentu. Pak, saya tidak suka ya sesuatu yang mudah ya kita buat mudah. Itu saja prinsipnya. Kemudian ini saya ingin menyampaikan. Ini kita kolaborasi tapi tidak ada yang menggunakan. Kebetulan saya sudah 10 tahun lebih, 17-an. Saya dapat fasilitas setiap tahun. Satu, teman-teman yang di FTI, khususnya di metalurgi, ini ada alat yang namanya small angle neutron scattering. Ini berbasis nuklir, adanya di Batan kita, tapi sampai saat ini penggunanya sangat sedikit. Kenapa? Menganggap alat ini rumit.
Yang pakai siapa? Saya rutin tiap tahun pakai itu. Jadi silakan teman-teman kolaborasi dengan kita berangkat bersama. 3 bulan, apa 4 bulan, kami dapat jatah. Bahkan penginapan dan transportasinya dibayari oleh mereka. Sederhananya mereka. Silakan datang tahun depan, mana publikasinya. Kalau sudah ada publikasi nama mereka, dana lagi dari mereka. Tapi kalau nggak ada publikasi, ya bayar sendiri. Itu pun kadang ngantri lama. Kita punya privilege khusus karena kita rutin publikasi cukup banyak dengan mereka, sehingga kita diberi jatah. Oleh sebab itu, karena jatah itu terus terang pengukuran sinkroton, itu hanya 1 detik, 2 detik. 1 sampel. 1 hari itu saya pernah menguji dengan kolega saya, teman ini. Maka kami tiap 3 bulanan, 4 bulan, kami ngirim sekian mahasiswa. Bahkan kekurangan sampel. Lah, itulah makanya kita kolaborasi. Sering dari teman-teman UGM, ITB kemarin saya bawa itu. Mahasiswa yang mengerjakan. Maka adik-adik yang ada di FTI silahkan kalau berminat kita kirim. Dari mana Pak pesawatnya? Terus terang kita bantu. Kita bantu. Sak makannya itu memang seperti itu. Cuma memang minimal mahasiswa yang rajin. Pinter Pak. Pinter nomor 2. Mahasiswa yang rajin mau bekerja keras. Itu yang kita danai. Oke. Silakan kalau mau tahun depan bagi teman-teman yang mahasiswa di metalurgi ini silakan kami beri slot 4 yang kami danai di UM. Kalau yang keluar nih 1 atau maksimal 2. Itu untuk tahun depan kalau kondisi corona sudah bereda lewat Pak Sigit nanti. Lah hanya tahun ini saja kita absen. Maka mahasiswa itu cepat lulusnya. Dari data sinkroton atau neutron saja 1 sampel itu sudah lebih cukup untuk publikasi. Kenapa? Data ke alat karakterisasinya canggih. Kalau alat karakterisasi canggih, maka saingan untuk publikasi internasional itu sedikit. Walaupun kalau sampel kita tidak bagus, cara menutupi untuk publikasi internasional powerful, terbaru, novelty tinggi, alat karakterisasi sederhana sudah cukup untuk publikasi. Apalagi sampel kita bagus dan karakterisasi kita canggih. Lah, ini untuk apa Pak? Ini nuklir ini kan dia spin magnetik kan, ya memang untuk sampel magnetik. Sinkroton untuk apa Pak? Magnetik powerful, tidak ini saja sebenarnya. Alat itu tadi alat 2 itu ditembakkan, keluarlah detektor. Kalau secara matematik ribet memang, tapi intinya analisis itu sudah software sendiri yang melakukan. Intinya begini, itu matematik itu kalau kita tidak suka itu bukan urusan, jarang kita temukan juga. Sehingga kenapa riset kita itu dengan data yang bagus itu susah untuk publikasi? Karena kita sekali lagi jarang berkolaborasi sehingga kualitas artikel kita itu tidak bagus. Tidak bagus. Oke. Baik, alatnya juga untuk sampel apa ini, Pak? Bisa, Pak? Bisa. Alatnya nanti preparasi khusus. Tapi jarang saya lihat teman-teman yang metalurgi itu buat sampel gas itu saya lihat jarang. Oke, ini bisa kita lakukan. Jadi ini alat karakterisasi yang ada yang tidak digunakan secara maksimal. Oke, terus Pak, bagaimana karakterisasi dengan sifat magnetik tersebut? Ini saya ingin menyampaikan, kalau kita bicara struktur dalam konteks material, khususnya juga teknik material, metalurgi, maka sebenarnya yang sering kita lupakan, kita hanya mengambil satu sisi. Misalkan kita mengambil microstructure, tapi melupakan yang lain. Riset yang bagus bagi teman-teman kita, mahasiswa dan dosen di metalurgi, seharusnya riset itu kita utuh. Misalkan kita ngambil struktur karakterisasi, maka yang diambil bisa jadi, ini di ITS kristalografinya sudah ada. Elektron X-ray diffraction-nya di Malang ini juga ada kita. Nanostructure-nya di mana? Yang tadi saya sebutkan tadi itu.
Bahkan saking kita diberi privilege khusus, tidak datang pun kita dikirim seminggu selesai, 2 minggu itu dianalisis, dikirim ke kita. Lah ini alat-alat ini, kita punya sampel banyak, kita punya fasilitas di luar, boleh datang, boleh dikirim, menggunakan paket pos, itu diukurkan oleh mereka. Lah ini akan bisa kelihatan semua. Bahkan kita juga bisa mengukur sampai mikro dan makrostructure. Nah, teman-teman yang di metalurgi, ini risetnya bisa magnetik, bisa tidak, bisa menggunakan alat itu. Jadi dari ini saja, Ibu Bapak, adik-adik, mahasiswa, jadi dengan alat yang khusus struktur yang komprehensif saja, belum sifat aplikatif, kita sudah punya publikasi, punya paten yang bagus. Artinya, riset kita itu tuntas. Kalau riset itu kita tuntas, selesai beres urusan. Kalau riset kita tidak tuntas, riset A belum selesai pindah ke B, maka kita tidak akan pernah menemukan hulu, hilir, tidak akan pernah ketemu hulu dan hilir riset kita. Kenapa? Belum tuntas kita sudah pindah. Belum tuntas kita sudah pindah. Maka kita walaupun ini mahasiswa saya di kami banyak sudah melakukan S1 sampai S3 itu bagian ini saja. Oke. Berikutnya adalah, ini saya tidak akan membahas ini software yang berjalan, matematikanya seperti ini. Pak, kok muncul matematika? Softwarenya free. Jadi adik-adik punya material apa saja, diuji dengan ini akan ketahuan keluar yang mana. Jadi kita nggak perlu sebenarnya membuat software sendiri, sudah ada, sudah lengkap terkait dengan apa? Bisa magnetik, kita sintesis di lab. Saya masih ingat, ini sintesisnya di ITS dulu. Kristalografinya ketemu, nanostrukturnya ketemu, mikrostrukturnya ketemu. Ini satu sampel. Menghasilkan apa? Satu paper. Di manakah? Ujinya komprehensif. Jadi uji ini kan fundamental. Kan nggak penting bagi kita. Ingat, kalau kita tidak pernah mengkaji secara fundamental, jangan berharap kita sampai aplikatif yang betul-betul bagus. Karena aplikatif itu dimulai dari karakteristik yang bagus, yang risetnya itu sudah komprehensif. Kita tidak maunya salah satu, tapi kita nggak mau berkolaborasi. Oke, ini salah satu contoh. Kemudian ini, kenapa saya tampilkan ini? Karena begini, ini saya cerita magnet, khususnya magnet cair. Teman-teman kemarin di aplikasi medis, di antibakteri, anti jamur, anti cancer, termasuk cair ini, ketika itu diberikan sifat magnetik tertentu, dia mampu membunuh bakteri pada satu spesies, tapi dia tidak powerful pada spesies yang lain. Lah, ternyata hasil riset menunjukkan bahwa, ini contoh, ketika sampel kita berupa serbuk atau padatan atau bongkahan, magnet itu sepertinya dia tidak terkungkung. Kemudian ketika diberi medan magnet kecil, kalau ini nanopartikel, dia langsung terorientasi. Ternyata ketemu jawabannya. Ternyata ketika ini tanpa diberi medan yang semula dia terkungkung, seperti gambar yang kiri, ini langsung dia membentuk rantai. Mohon maaf, kita tahu, adik-adik tahu apa ya. Mohon maaf agak jorok. Apa kotorannya kodok, kata yang di air. Lah ini ternyata strukturnya seperti itu.
Dan ketika diberi medan magnet sedikit, dia langsung membuat kolom seperti inilah. Inilah yang membuat itu bakteri diberi medan sedikit langsung mati. Cepat. Anti-cancer pun juga demikian, sebagian yang cocok seperti itu. Lah, ini kajian-kajian karakterisasi yang penting yang belum terpecahkan pada teman-teman yang aplikatif. Lah, kita jembatani dua-duanya di situ. Maka kita aplikasikan mencari orang medis, kedokteran atau biologi atau farmasi yang membuat siapa? Teman-teman teknik. Yang karakterisasi siapa? Teman-teman MIPA dan teman-teman teknik. Loh Pak, kalau skripsi tesis saya di mana letaknya Pak? Kita hanya mengambil satu segmen kecil. Nanti kita buat grand design riset yang bagus. Nah, ini salah satu yang memberikan jawaban bagaimana aplikasi medis itu dengan magnet itu bisa kita lakukan dengan cepat. Baik, kita lanjutkan. Oke. Lah, Pak, bagaimana karakterisasi berikutnya, Pak? Bagi kita yang di teknik material, tapi ini kita tidak mampu membuat apa? Seperti fisika yang tinggi. Ini yang kami lakukan. Ini kita apa? Kolaborasi dengan teman teknik juga. Ternyata dari data ini kita punya data SEM atau data TEM. Data itu ternyata yang bagi teman-teman yang suka komputasi, ini diambil image-nya, dari data ini akan keluar data seperti ini, baru simulasinya keluar seperti ini. Artinya apa? Bisa kita reverse balik ya. Bagi kita yang bisa mengeluarkan data seperti ini, keluarkan. Tapi bagi kita yang nggak bisa mengeluarkan, komputasinya dipanggil. Kalau komputasi kita nggak mampu, teoretiknya yang jalan. Kalau tidak, aplikasi kita yang jalan. Jadi sebenarnya kita punya keahlian di mana kita masuk. Nah ini saya katakan Pak Sigit dan teman-teman, ini mahasiswa S1 semua ini yang garap ini. Ini mahasiswa S1, semua S1. Oke, kecuali yang ini memang Pak Naryono teman saya, ini S1 ini semua. Jadi bisa apa ya, dari data X-ray, dari data SEM diolah seperti itu. Belum matematisnya, kita belum bicara matematis. Jadi bagaimana data yang sederhana itu, riset sederhana yang ada yang bagus, bisa diolah menjadi publikasi yang bagus. Yang levelnya S1 bisa masuk Q1. Ini saya contohkan yang tadi itu, mahasiswa. Sekarang kita masuk ke aplikasi medis. Sesuai dengan tema kita. Pak, bagaimana dengan aplikasi medis? Bisakah makan magnet? Ini terus terang Ibu Bapak, adik-adik, salah satu bidang riset yang sangat in hari ini aplikasi medis. Bahkan untuk ada beberapa paper, ini magnet termasuk magnet cair, magnet nanopartikel ini untuk virus. Corona sedang dikaji memang seperti itu. Oke, saya ingin membahas bakteri. Mikroorganisme kan secara umum kita bagi satu bakteri, dua adalah virus, tiga adalah jamur. Kita walaupun ada yang membagi yang lain lagi. Kita tidak masuk ke ranah biologi maupun kedokteran itu. Ini antibakteri. Bagaimana mekanisme sampel kita itu yang kita ambil dari pasir, kita olah hanya dengan stirrer, kemudian kita rekayasa dengan secara kimia, kita bungkus dengan surfaktan. Bagaimana ini bisa lebih membunuh bakteri di samping lebih bagus daripada material-material yang dikembangkan selama ini di luar magnetik. Ini ternyata saya ambil Fe3O4. Kemudian ini kita cover dengan surfaktan. Kemudian setelah itu kita masukkan ke sini, dia menjadi muatan. Yang di sini adalah positif. Kemudian di sini adalah negatif. Secara fisika dasar sederhana, dia akan tarik-menarik. Kemudian mekanisme yang ini magnetik nanopartikel, NPS adalah magnetik nanopartikel. Positif negatif akan ditarik. Kemudian apa yang terjadi di sini? Ini mesosam. Kemudian ini akan menghasilkan ROS adalah reaktif oksigen spesies. Lah inilah yang dia memblok, merusak dinding sel. Sehingga apa? Bakterinya mati. Jadi ada dua. Belum lagi bakteri yang ada riset kami menunjukkan, dan juga paper-paper lain juga membuktikan, ketika diberi medan magnet bahkan frekuensi dia cepat mati.
Maka sekarang apa? Salah satu kajian dari bidang magnetik ini, bahan magnetik kita, terutama di teman metalurgi, kita masukkan, kita sekarang mencari frekuensi. Saya minta teman kedokteran yang di Brawijaya itu, termasuk yang di UNER, kita minta tolong hitung bagaimana bakteri atau virus itu, getarannya dan sebagainya. Lah, kita akan mencari itu frekuensi yang tepat. Secara fisika dasar jelas atau fisika SMA, kalau ada dua sumber dia bergetar dengan frekuensi sama atau hampir sama, terjadi resonansi. Nah, itulah yang akan cepat membunuh tugas kita di situ. Bagi teman-teman meteorologi, mudah membangkitkan tegangan yang dengan frekuensi tertentu. Baik, kita lanjutkan bagaimana mekanisme yang ketiga. Ini mencair. Apa yang terjadi? Magnet cair ini yang ini dibungkus ini. Karena ini magnet cair itu dibungkus oleh cairan tertentu, dia mudah melayang-layang dan dia mudah masuk ke sel bakteri. Daripada sampelnya serbu, daripada sampelnya bentuk bongkahan. Sehingga dia mencampur dilution, homogen yang mudah jadi satu. Dia langsung apa yang dirusak? Protein damage, kerusakan protein. Kemudian DNA struktur yang dirusak sudah mati bakterinya. Ini fenomena sederhana, ini hanya fisika dasar, biologi dasar. Nah, cuma apa ya? Kadang kita itu rumit menjelaskan di buku-buku, ya kita baca utuh, lalu oh ini ternyata penjelasan. Siapa yang buat gambar ini, Pak? Mahasiswa satu. Mahasiswa satu yang buat gambar ini. Terus terang mahasiswa satu ini. Jadi dibuat seperti itu. Lewat apa, Pak? PowerPoint. Baik. Kelanjutan yang keempat, Pak, bagaimana untuk apa aplikasi dari bahan magnet ini untuk jamur? Kita kalau bicara magnet, kita mesti bicara spin magnetik. Ternyata, Bapak Ibu adik-adik, kalau kita mengikat transisi yang punya spin magnetik berbeda, dia itu ada yang lebih reaktif. Satu yang kami contoh, ini terbit di Taylor Francis 2018 atau 19 nggak salah ya, 19. Lah ini kita masukkan CR. Ternyata itu CR itu salah satu logam yang dia reaktif dengan bakteri tertentu. Ada sekian ribu bakteri. Dari sekian bakteri kita ambil yang dia lemah terhadap CR. Bagaimana mekanismenya? Ternyata bahan magnetik kita itu, ini Fe34 kita doping. Lah ini yang CR ini reaktif dan dia membentuk pengurangan radikal bebas, negatif-negatif. Apa yang terjadi? Ya tolak menolak ini. Kemudian ternyata setelah itu saudara, rekayasa kita karena kita mau memasukkan CR, karena ini tolak menolak ya bakterinya kan nggak jadi mati kan. Kita akali, kita bungkus di mana yang muatannya dia menjadi positif. Kita ketemulah cairan, salah satunya adalah TMAH, tetrametil amonium hidroksida. Yang dia ketika dia positif membungkus yang negatif, dia ketarik. Lah akhirnya apa? Magnetik kita itu yang awalnya negatif dia jadi positif. Sementara yang kita bunuh, ini ada muatan yang dia itu negatif. Apa yang terjadi? Radikal bebasnya makin banyak ini. Kalau sudah demikian, kita lihat gambar yang sebelah kiri, sama ini juga, saudara. Nah, ini juga sama, cuma kita beri dia itu dengan zinc. Tahu Zn ya? Nah, Zn ini kita larutkan, kita masukkan. Tapi kita mencari karena bakteri tertentu yang ini ada hidrofolik, ada hidrofibik. Nah, ini kita bungkus, kita oncei, kita candoli dengan ini C4H13NO. Akibatnya apa? Bahan magnet kita akan berbentuk seperti ini, kayak pentol, kayak apa ya? Candy, kayak apa ya? Anak saya biasanya itu permen. Akibatnya apa yang terjadi? Ini dinding sel yang ada di sini, ini dirusak dari dalam seperti ini. Nah ini yang merusak di awal. Kalau sudah rusak, magnetik ini masuk. Akibatnya apa? Dia hanya katalis merusak dinding awal, rusak dinding awal, magnetik masuk. Akibatnya apa? Terjadi double damage, double kerusakan. Yang terakhir yang ini mekanisme lain. Ternyata ini ketika magnetik kita itu nanopartikel, dia akan menjadi negatively charged, muatannya negatif.
Ketika ini muatan negatif, apa yang terjadi? Bakteri tergantung bakterinya. Jadi kalau bakterinya, dindingnya yang kita bunuh itu negatif, kita membunuhnya pakai yang positif. Kalau cenderung positif, kita membunuhnya negatif. Kalau netral, ya lebih mudah lagi. Diantem dua-duanya nggak ada masalah. Lah ini apa yang terjadi? Permukaan ini anehnya. Ketika nanopartikel cenderung di permukaan magnetik ini ada OH. Lah OH ini kan makanan, salah satu makan bakteri. Dimasukkan ke sini. Sudah dia, bukan kita yang menghampiri bakteri, bakteri yang menghampiri apa? Menghampiri material kita. Sudah, biasanya yang selama ini mencari, dicari, masuk terperangkap. Ini namanya perangkap. Oke. Nah ini memang kita kolaborasi, nggak bisa sendirian, Mang. Oke, baik, berikutnya. Kita bicara aplikasi medis. Nah, Pak, pengujiannya bagaimana? Kembali ke karakterisasi lagi. Kalau pengujian kita, ada kalanya kita susah untuk melakukan sendiri. Ini mahasiswa S1 juga mengerjakan. Kemudian diajari oleh mahasiswa S1 biologi yang lain. Ternyata di biologi itu menjadi praktikum sederhana. Tapi bagi kita yang di material ini menjadi praktikum luar biasa. Lah, material nanopartikel di teman-teman biologi kedokteran menjadi material yang luar biasa. Aplikasinya biasa menurut mereka, tapi materialnya luar biasa. Kita materialnya biasa, aplikasinya luar biasa. Ketika ketemu yang biasa-biasa, ketemu itu menjadi luar biasa. Lah, bagaimana untuk jamur sekarang? Fungi. Berbeda, mekanismenya berbeda dengan bakteri. Lah, kita gunakan satu yang kita sebut dengan nistatin. Yang kedua, kalium yang negatif kita ambil, memang agak ribet ini. Teman-teman kalau riset di bidang medis harus ada ethical clearnya jelas. Kita ngurus kayak kedokteran itu. Ini mudah. Ternyata kehadiran surfaktan kita ambil CN. Nah, jadi begini. Kalau ingin membunuh bakteri atau fungal, sederhana satu. Fungal itu kelemahannya apa? Kelemahannya di mana, kapan? Itu yang kita masukkan. Selama ini kenapa kita susah untuk membunuh teman-teman yang di MIPA, yang di teknik untuk aplikasi medis? Karena apa? Diantem aja sembarangan. Nah, ketika kita kolaborasi dengan teman kedokteran biologi, ditanya, ini kelemahannya apa? Pak Taufik butuh ini, tapi kami nggak bisa menciptakan. Oke, kami bisa menciptakan itu, tapi tidak bisa menggunakan. Ketemulah satu titik. Akibatnya apa? Ternyata sederhana. Kami baru tahu juga. Magnetik ini, yang nanopartikel ada spin, ternyata ini menurut teman-teman kedokteran, menghasilkan lipopilik. Lipopilik ini yang menginisiasi masuk ke sel. Artinya begini, untuk merusak sesuatu yang di dalam, rusak dulu yang di luar. Filosofinya mereka. Kita kan tidak rusak semua yang di dalam. Ternyata yang di dalam nggak bisa rusak karena diprotek oleh yang luar. Nah, makanya ada istilah untuk bisa bayar hutang, syarat pertama adalah harus punya hutang dulu. Nah, saya pakai filosofi itu teman kedokteran. Atau Fik, saya ingin punya hutang, ini bayar hutang, ya syaratnya harus punya hutang dulu. Nah, ini juga sama yang jamur ini. Untuk bisa membunuh yang di dalam, rusaklah yang di luar. Kenapa? Yang meluar dia memprotek, tidak mungkin yang di dalam terbunuh kalau yang di luar itu kuat. Lah, teman-teman selama ini terbalik, mau membunuh yang di dalam, tapi malah memberikan nutrisi yang di luar. Ya tidak jadi terbunuh, yang di luar pelindungnya makin kuat. Lah, baru kita masukkan. Yang kedua adalah untuk fungal ini, dia ternyata untuk aplikasi medis reaktif terhadap ukuran tertentu. Nah, makanya karakterisasi, bagus judul guest lecture kita hari ini adalah karakterisasi dan aplikasi. Lah, selama ini kita kalau hanya aplikasi medis tanpa tahu karakterisasinya, nggak mungkin bisa maksimal. Contoh pernah kami lakukan selama hampir 5 tahun, kok nggak kena-kena ya ini aplikasi medis, sudah hampir putus asa. Ternyata ketemu seseorang ngasih tahu, Pak Taufik, ini ternyata dia karena ukurannya segini dinding selnya, dia hanya butuh partikel yang segitu. Ternyata partikel kita terlalu kecil. Kita besarkan sedikit, benar terbukti. Nah, itu riset memang. Riset yang kelihatannya sederhana tapi aplikasinya banyak. Bahkan material kita itu banyak dibeli kemarin oleh teman-teman kedokteran, oleh teman-teman farmasi untuk uji coba. Silahkan kita beli, kita kasih itu. Oke, salah satu jamur
yang paling mematikan di dunia. Ada kita mengenal namanya Candida albicans. Ternyata apa? Ada jamur yang dia itu ke magnetik itu kuat. Tapi dia tidak kuat di fotokatalitik. Akhirnya apa? Kita combine ini teman-teman dengan ZNO. Yang dia fotokatalitiknya jauh lebih baik dari magnetik. Maka kita buat komposit ini. Kan paduan dari dua material atau lebih kan. Ternyata apa? Ketika diberi ZNO, dia diberi cahaya sedikit, kan eksitasi kan? Lah, akhirnya apa? Mudah mati ternyata ini. Kelebihannya apa? Kan ini cairan. Setelah dipakai bagaimana menggunakan material ini? Ternyata ketika dibuat komposit setelah jamurnya mati bisa dipakai lagi sampel kita, ditariklah dengan magnetik. Jadi kombinasi dari magnetik dan zinc oxide ini yang bukan magnetik ini perpaduan yang bagus yang saling menguatkan. Satu dari segi aplikatif, yang kedua dari segi kepraktisan. Bagaimana mekanisme membunuhnya untuk aplikasi medis untuk jamur. Nah, ini di dalam jamur, jadi yang pertama dilakukan adalah material magnetik kita dan material komposit ada di pucuk ini. Apa yang dirusak dalam jamur? Ada yang istilahnya disebut dengan conidia, cell membran and cell wall. Kalau kita bicara magnetik ada domain. Ternyata ini sama ini. Ada dinding, ada domain lagi, terus ini ada conidia. Yang dirusak siapa prinsipnya? Ternyata memang yang di luar dulu. Setelah ini rusak, baru masuk ke tahap keduanya. Menghasilkan oksidatif stres. Di dalam apa? Mitokondria. Baru tahap akhir adalah kerusakan DNA. Kalau DNA ini sudah rusak, selesai, sudah nukleusnya sudah rusak. Kalau dia sudah rusak, jangankan ibu bapaknya fungal, anak-anaknya bat, tunas-tunasnya yang masih kecil itu mati juga. Nah ini kan aplikasi magnetik mas seperti itu. Terus saya senang banyak berkawan, banyak bergaul, berteman dengan teman-teman biologi, farmasi, kedokteran. Yang mereka membutuhkan material, kita membutuhkan aplikasi. Sampai ke sana. Oke, baik kita lanjutkan. Yang terbaru Pak, apa aplikasi medis? Cancer, anti cancer. Oke. Ini cuma kalau untuk aplikasi khusus magnetik tidak bisa kita magnetik saja. Kenapa? Itu juga kelebihan itu toksik, bahaya bagi tubuh. Maka kami gunakan material lain yang aman. Salah satunya adalah PEG, polyethylene glycol. Di teknik material itu banyak. Yang kedua, itu bahaya juga. Kita enkapsulasi menggunakan apa? Kunyit, kurkumin. Lalu setelah ini aman, dosisnya dihitung, teman-teman kedokteran menghitung kemarin, Pak Taufik aman dosis segini, kita injeksikan ke tikus coba. Alhamdulillah tahun kemarin kita sudah membeli sel manusia. Selnya kita beli dari Singapura, kita dinginkan, sudah nyoba ke sana. Kita beli medis. Lah, ini yang 2 tahun, 3 tahun yang lalu, kita tembakkan ternyata ke tikus. Lalu kita beri medan magnet. Apa yang terjadi? Hasilnya memang sangat signifikan. Loh, kenapa harus nanopartikel, Pak? Jadi pertama dia harus super paramagnetik, yang kedua ukurannya harus kecil sehingga mudah ke tubuh itu. Yang ketiga, terakhir adalah mudah dikendalikan dengan medan magnet. Ini. Saya ingin menunjukkan bagi teman-teman, adik-adik, ini aplikasi yang kami lakukan. Ini yang sudah kita uji coba sampai mengcancer kanker. Jadi begini Bapak, ternyata riset di kedokteran di bidang medis, saya juga baru tahu juga. Etik harus kita lakukan, harus izin diuji kita oleh beberapa dokter itu. Dan ketiga, bagaimana memperlakukan manusia, melakukan hewan itu harus kita kasih sayang, cara membunuhnya, cara menumbuhkan kanker. Kankernya kita tumbuhkan, ada namanya zat yang disebut dengan CCL4. Ini kita kolaborasi dengan mana? Dengan Jepang, yang kedua dengan Thailand, yang ketiga dengan Eropa, United Kingdom. Nggak bisa kita sendirian di sana ya. Sama sih di garapan masuk S1, cuma kita tambahkan.
Ini sudah saya ceritakan. Ini mekanismenya seperti ini. Nah, ini kan SEM biasa. Ini mikroskop elektron. Di ITS ada gini, lebih bagus malah ini. Cuma ada ilmu, adik-adik, gambarnya awalnya buram. Ternyata ada software yang bisa menjelaskan ini, bahkan mengklirkan. Saya juga baru tahu juga itu. Ternyata dikasih itu teman yang dari luar negeri itu. Jadi SEM serasa TEM. Nah. Oke, ini juga saya tidak bicara ini karakterisasi ini karena ini advance ya, SPS ini di Jepang. Oke, kita lakukan fitting. Nah, kita hitungnya bakteri yang ininya membunuhnya ini. Ini sekali lagi, ini elektrostatik, ini yang lebih complicated sekarang. Bagaimana ini bisa membunuh? Ini seperti ini. Jadi bahasa yang rumit ini kita diskusi banyak dengan teman-teman kedokteran sehingga bisa kita digambarkan dengan bahasa yang sederhana. Baru saya tahu ini dalam 3 tahun, ternyata yang rumit di kedokteran itu bisa kita sederhanakan. Asalkan kita intensif. Oke, ini juga sama ya, kerusakan macam-macam ini di bidang medis. Saya akan masuk ke anti cancer. Ini anti cancernya sudah dipakai. Nah, ini magnet cair kita ini, biar aman kita bungkus macam-macam ya. Kadar magnetnya kita ukur berapa dosis yang maksimal, terus kemudian cairannya itu yang aman bagi tubuh. Ini CCl4, kita tumbuhkan cancer. Kemudian ada satu P450. Ini memang medis ya, kita nggak bisa lain. Apa yang terjadi di sini? Ternyata di sini ini ada oxidative stress, hepatocyte degeneration and inflamasi. Lalu ini dari CCl4 ini bahaya ini. Makanya kita mahasiswa betul kita kawal di lab khusus ini. Jadi TCl4 dan ROS. Lalu kemudian lihat ini fibrosis. Fibrosis ini ya anunya cancer ya. Seperti ini. Dan kemudian kalau sudah diberi sekian hari sekian lama, ini bersih. Jadi bagaimana mekanisme magnet ini bisa untuk cancer? Ya seperti ini. Nah ini Pak, bagaimana untuk manusia? Ya kita serahkan pada teman-teman kedokteran. Yang penting kita sudah buat alatnya, kita sudah uji cobakan pada sel yang langsung manusia kita beli dari luar, pada hewan uji coba tikus kita. Ini kita foto sendiri nih. Mahasiswa itu apa ya? Hebat dia membedah, itu pelan-pelan kita foto. Ini kita tahu sendiri di lab nih. Ini hasil kita sendiri. Nah, ini mekanisme bagaimana magnetik ini bisa untuk aplikasi medis. Sampai ke sini yang kami lakukan. Oke, jadi ini penting bagi kita bagaimana kolaborasi. Monggo teman-teman, adik-adik yang tertarik. Oke, Pak Sigit sampai jam berapa saya ini? Ini sudah jam 2. Monggo Pak Taufik, kalau masih ada nggak apa-apa nanti kita. Ya. Tak anukan lagi, tak lanjutkan ya. Oke, ini baru sekilas tentang medis. Jadi bagaimana untuk DDS? DDS itu drug delivery application, drug release pelepasan obat maupun ada loading pemuatan. Nah itu sudah kita lakukan juga. Saya itu hampir 5 tahun bermimpi dapat obat ini. Ternyata ada mahasiswa S1 saya semester 5, dia punya bapak di rumah sakit Dr. Stomo atau apa. Ketemulah jalan itu hampir 5 tahun sehingga bisa punya akses ke DOX ini yang susah. Kita ikuti aturan medis bagaimana aplikasi ini etikal. Nah ini ketemu sudah, kami punya jalan ke sana sampai ke sana. Bahkan yang di Singapura sama Taiwan kemarin juga mau mencobakan bersama. Sampai ke sini memang seperti itu. Kita riset apa kita lakukan, suatu saat kita yakin riset kita itu walaupun kecil bermanfaat bagi masyarakat. Kadang teman-teman begini, riset ini kok mulu-mulu nggak ada aplikasi. Kita nulis saja, menyingkirkan duri, riset kita menyingkirkan duri, itu sudah pahala yang besar. Tidak sampai kita harus membuat jalan. Nah, riset juga demikian. Jadi apa yang bisa kita lakukan walaupun kecil, kita lakukan, nggak ada masalah. Jadi saya bilang, yang riset aja belum tentu bermanfaat, apalagi nggak riset. Saya katakan seperti itu. Tapi insya Allah, riset ini minimal, berguna secara keilmuan sebagai referensi, itu tatanan yang paling awal. Oke, ini yang kita lakukan juga. Loh Pak, aplikasi yang lain apa? Kami juga merambah bagi adik-adik yang teman metalurgi. Anti radar. Ini kami lakukan anti radar. Ini juga bagus ternyata. Apa? Yang menjadi masalah anti radar kan harus 2 material, 1 material magnetik, 2 dielektrik yang sama-sama kuat.
Lah ternyata masalah anti radar yang bagus itu harus tipis dan fleksibel. Yang dipakai coating untuk pesawat tempur dan sebagainya. Lah, kelebihan kita karena ini mani cair, bisa disemprotkan spray coating. Nah, kita lakukan apa? Ternyata sampai 95 sampai 98%. Ini Q2, ini Q1 juga. Ini yang kita lakukan ini. Nah, yang berikutnya untuk sensor. Ada saya punya teman-temannya Pak Sigit juga, Pak Samian. Ini beliau ini sudah punya paper sekitar 10 lebih tentang sensor. Salah satunya yang banyak hampir 5 itu kolaborasi dengan kami Magnetic. Dia pinter optik, pinter sensor. Saya nggak punya ilmu nol tentang itu. Kita kolaborasi dengan beliau. Ternyata magnet kita itu bisa untuk sensor juga. Sensor tubuh, sensor magnetik, sensor lain-lain, beliau ahli di situ. Maka kita kolaborasi juga 6 tahun dengan beliau dan setiap tahun itu sekitar 3 jurnal Q1, Q2 dengan beliau. Jadi apa ya? Ya memang indah kalau kita kolaborasi. Bahkan mahasiswa saya itu yang mengerjakan ini saya bimbing mahasiswa UNER juga, kita danai juga ke Malang dan ke UNER juga. Sebagian ke ITS. Tapi belum ke metalurgi kayaknya ini. Oke, saya kira demikian Pak Sigit. Jadi sekali lagi konklusi, kesimpulan guest lecturer hari ini, dengan bahan alam magnetik, kita bisa mensintesis material magnetik dengan berbagai bentuk dan berbagai komposisi, termasuk untuk karakterisasi dari yang sangat fundamental sampai sangat advance, termasuk aplikasi dari berbagai sisi, khususnya adalah aplikasi medis. Jadi sekali lagi ini bisa kita lakukan bagi teman-teman adik-adik yang tertarik, mari kita bersama. Untuk tahun depan mohon belum banyak, mungkin kalau ke luar negeri kami hanya bisa mengirimi kalau dari metalurgi ini 1 maksimal 2, tapi untuk riset untuk tahun depan silakan 4 ke kami biayai. Kami juga dengan demikian. Jadi jangan khawatir dana itu bisa dicari. Yang penting ada kemauan. Syarat dan ketentuan tanya Pak Sigit. Saya kira demikian. Terima kasih Pak Sigit, Ibu Bapak, adik-adik, dan Ibu moderator. Monggo kami kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih Pak Taufik atas materinya yang sangat menarik sekali ya, sangat tolong sekali. Mungkin dari Pak Sigit ada satu kata sebelum kita menginjak pertanyaan. Ya, wah, alhamdulillahirrahmanirrahim, luar biasa Pak Taufik. Jadi adik-adik mahasiswa ini di teknik material ya itu baru semester ini Pak Taufik material magnetik saya keluarkan ya karena saya pemegang otoritas ya saya keluarkan. Sip. Alhamdulillah. Baru-baru kali ini sebelumnya belum pernah material magnetik itu keluar dalam mata kuliah. Nah, mudah-mudahan bisa memberikan stimulus bagi adik-adik mahasiswa ke depan juga supaya tertarik dengan material magnetik ini. Ya, memang Pak Taufik adik-adik mahasiswa Pak Taufik ini kita lihat ya profil risetnya luar biasa ya. Kalau dulu sahabat saya kayaknya sekarang jadi guru saya ini. Ya. Kata kunci yang kita pegang tadi ya, kolaborasi ini perlu dipegang ya. Kalau bahasa Jawanya diugemi. Ya. Bertambahnya jumlah manusia keberkahan itu gara-gara kolaborasi. Bayangkan kalau Nabi Adam dulu tidak pernah berkolaborasi dengan Siti Hawa. Ya. Dan satu buah beton yang begitu mampu menahan struktur beban yang begitu berat itu karena ada kolaborasi antara besi tulangan, semen, kerikil, pasir, air, dan seterusnya. Kalau sendirian nggak bisa. Nah, jadi mudah-mudahan dengan dibukanya kelas magnetik ini bisa menjadi stimulan ya untuk menimbulkan curiosity bagi teman-teman untuk bisa tertarik. Ya kalau Pak Taufik tadi sudah menawarkan, ayo mahasiswa, ada berapa Pak Taufik mahasiswa yang dibeli slot? 2 ya? Untuk tahun depan, untuk keluar negeri 1 maksimal 2 yang kami biayai dari Pak Sigit. Kalau untuk bekerja di UM 4. Wah, alhamdulillah. Terima kasih banyak Pak Taufik. Mudah-mudahan ada tertarik ya. Begitu luar biasa prospek-prospeknya ya. Mungkin kalau yang belum mengambil mata kuliah magnetik banyak hal-hal yang asing. Tapi yang sudah mengambil mata kuliah magnetik mungkin sudah ada gambaran bagaimana mengkarakterisasi bahan magnet. Yang pertama dulu sudah disampaikan oleh Prof. Darmintor Pak Taufik, guru kita. Yang luar biasa, dan ini yang kedua kalinya, mudah-mudahan semakin memantapkan teman-teman. Nah,
ada satu pertanyaan dari saya, Pak Taufik ya. Saya mencoba untuk melihat peran dari sumber daya alam kita yang begitu luar biasa yang namanya magnetite Fe34 itu. Dari aplikasi yang sudah Pak Taufik riset ini sepanjang sekian tahun, mungkin sudah berapa tahun Pak Taufik? Sudah sejak 2006 Pak Taufik ya? 2006. Berapa tahun ini? 14 tahun ya? Ya, itu peran Fe34 ini kalau bisa saya bahasakan sebagai carrier saja ya, carrier sifat magnetik. Ya, ketika diaplikasikan dalam tubuh dia harus di-coating. Tapi peran dia sebagai bahan magnetik itu yang sesungguhnya yang dibawa, tetap terbawa. Kan begitu ya, tapi ya nanti dibungkus dengan kalau dia harus melawan bakteri, merusak sel kanker dan sebagainya, itu ada tambahan lain, material yang ditambahkan, ditempelkan di sana yang berfungsi melakukan penyerangan terhadap musuhnya. Sementara Fe34 sendiri sebagai carrier-nya memberi medan magnet yang dimagnetisasi dari luar, kan begitu Pak Taufik. Ya, begitu ya Pak Taufik kira lebihnya. Oke. Baik, terima kasih Pak Sigit. Itu betul, tapi Fe34 sendiri seandainya itu kenapa itu perlu dibungkus? Lagi-lagi itu adalah untuk keamanan karena dosis. Tidak boleh kita langsung memberikan injeksi semuanya Fe34 atau bahan magnetik. Waduh, bukan kankernya sembuh, penyakit yang lain yang datang. Jadi ada dosis. Obat yang lain juga sama. Jadi ternyata saya baru tahu obat yang lain juga dia tidak 100%. Ada yang bahkan isinya hanya 0, sekian persen. Yang lain itu hanya untuk apa ya? Mak comblang. Fe34 itu juga demikian. Ada satu, kalau untuk aplikasi di luar medis, Pak Sigit, di luar untuk manusia ya, untuk misalkan untuk lingkungan, tidak perlu dibungkus, yang lain sudah cukup itu. Fe34, karena itu bukan untuk tubuh. Tapi untuk tubuh, jangankan Fe34, material yang aman pun itu dihitung dosisnya. Saya baru tahu kemarin, Pak Taufik dosisnya hanya 0. Maksud saya kemarin saya pelet, saya bentuk gini, tembakkan. Iya Pak Taufik, jangankan itu, orangnya mati juga itu, bukan hanya bakterinya. Nah, itu ternyata hanya diambil 0,00 sekian persen. Dan ternyata satu itu betul memang karier, tapi sejatinya untuk hipertermia yang sedang kami kembangkan 2 tahun, Pak Sigit, kami juga mengembangkan dengan Pak Sunaryono, itu untuk cancer setelah kita masukkan, itu kita beri medan luar, ternyata dia tidak hanya karier. Ketika dia diberi medan magnet dengan frekuensi tertentu, itu spinnya bergetar. Getaran itu yang menghasilkan panas lokal, itu yang membunuh cancer. Jadi bahkan kalau dia sudah masuk, karier itu udah nggak dipakai lagi. Si Fe34 itu yang membunuh, memang. Kalau aplikasinya dia hipertermia. Jadi yang kita bungkus dengan apa macam-macam yang tadi itu, setelah masuk bungkusnya nggak dipakai lagi. Kita tembak magnet yang luar. Ini yang sedang kami lakukan, dan ternyata yang kami hipertermia cancer, alhamdulillah kami ketemu orang, Pak Sigit, ketemu orang yang dia ahli, dia itu instrumentasi. Bisa membangkitkan sampai medan itu sampai sekitar 40. Dan ternyata menurut teman dokter, Pak Taufik, itu ternyata sekitar 40 mati. Virus pun juga sama sebenarnya. Lah ini adalah riset menarik. Saya ditantang kemarin, Pak Taufik berani nggak virus corona ini? Nggak, saya takut. Bukan takut membunuh, takut terpapar karena lab kita nggak bagus. Bukan anunya yang corona yang datang ke kita. Itu bagus itu. Artinya apa? Masuk ke situ diberi medan dari jarak jauh 1-2 meter. Atau dengan frekuensi saja. Kenapa frekuensi? Ternyata getaran spin itu, kalau kita belajar Mas Bosman, itu kan adalah berkaitan E sama dengan NHF. N adalah jumlah atom atau jumlah spin, H adalah konstanta Planck, F itu frekuensi getaran. Kita pancing dari luar. Ketika getaran semakin tinggi, energi semakin tinggi, panas yang hasil makin tinggi, dia mati. Orang sudah membuat simulasi dan bahkan ada yang dari Singapura sudah berani ke sana. Kita karena alat lab kita itu medisnya tidak sampai ke sana, jadi secara teoretik bisa. Yang kami lakukan hipertermia, Mbak Sigit. Itu ternyata benar itu untuk apa cancer, tapi apa ya daging yang yang kita coba. Hewan uji coba itu penting bagi kita. Artinya apa? Yang aplikasi yang lain itu Fe34 sebagai karier, ternyata ini juga dia bisa membunuh. Nah, yang karier tadi apa? Kalau kita ingin ada obat anti kanker, DOX, doxorubicin, itu yang membawa loading adalah Fe34-nya. Nah, tapi untuk aplikasi cancer khusus kalau dia hipertermia, dibunuh dengan suhu, kan ternyata tumor, cancer atau bakteri, dia mati pada suhu tertentu. Nah, membangkitkan suhu itu kan nggak mungkin orang disuntik panas kan?
Makanya sekali lagi, kenapa orang yang kena COVID sekarang, termasuk orang yang sakit, kenapa dia panas? Ternyata dia itu adalah imun diri untuk membunuh virus itu sendiri. Nah, ini kalau terkait dengan hipotermia dengan magnetik dimasukkan, tubuh tidak menghasilkan panas, tapi yang menghasilkan panas lokal. Misalkan ada di tangan atau di mana, panas lokal itu yang akan membunuh sel kanker di daerah itu. Jadi orangnya nggak perlu panas. Nah, tapi selama ini tubuh kita sendiri kalau ada sesuatu nggak beres, kita akan panas dengan sendirinya untuk bunuh itu. Lah ini kita mau mengurangi di situ. Jadi banyak aplikasi. Ternyata Pak Sigit, Bapak Ibu yang lain, adik-adik, baru terungkap saya setelah kolaborasi. Saya banyak belajar, bahkan saya 2 tahun ini banyak belajar buku kedokteran. Sampai teman saya bilang, Pak, tapi kok belajar menjadi dokter? Enggak, cuma ini ternyata saya itu kenapa sekian 6 tahun ini kok gagal. Ketemulah buku itu, saya baca, saya diskusi dengan salah satu dekan senior di UB itu. Beliau, oh iya Pak Taufik, ini ternyata ini. Ketemulah ternyata masalahnya sepele, cuma dikasih ini selesai. Di 6 tahun hanya ketemu diskusi 5 menit. Saya masih ingat malam Jumat 3 minggu yang lalu itu jadi diskusi di rumah saya, beliau itu Pak dekan senior itu. Oh ternyata ketemu inilah. Inilah artinya apa? Ilmu itu kita nggak tahu kapan terkuak. Ada kalanya ketika kita makan bersama, ada kalanya kita apa ya? Memang betul itu Iqra kita baca memang seperti itu. Makanya saya senang anak-anak mahasiswa. Terus terang ini Bapak Ibu yang lain, mahasiswa saya S1 S2, kita bayari semua SPP-nya itu. Setiap semester sekitar 80 juta kita bayari itu. Belum risetnya. Alhamdulillah Pak ya, riset kita itu dari luar negeri, dari UM sendiri itu banyak setiap tahun itu. Ya emang apa mahasiswa semua yang mengendalikan sudah. Uangnya pegangan sudah, SPJ-nya sudah pegangan, sudah saya anukan semua. Jadi riset memang kita jalan terus. Jadi apa ya, mahasiswa itu bahkan terus terang kami sampaikan, tahun kemarin saja mahasiswa yang daftar ke kami S2 362, yang diterima hanya 25. Anehnya 94% itu dari luar kami. Jadi artinya apa? Mereka tahu kalau riset kita bagus, terus kita danai memang seperti itu. Tapi sekali lagi, Bu Bapak, sekali lagi adik-adik, karena saya adalah alumni 2 S3 di ITS, jadi bagaimanapun adalah ITS alma mater saya. Sigit, itu Mbak Bu Rinda, dan Pak itu adalah kawan saudara saya. Maka silakan nanti lah Pak Sigit. Prosedur itu kalau udah kenal seperti ini, tidak perlu uji tes. Kalau tes ya nggak lulus semua nanti. Jadi apa ya? Memang kita persaudaraan yang seperti itu. Bukan KKN, bukan. Tapi memang apa ya? Kita menjalin silaturahim. Karena yang kita kenal ya itu, nah gitu seperti itu. Jadi mudah. Makanya adik-adik mahasiswa banyak nanti itu. Ada mahasiswa ITS, ada ITB, ada UNER yang sudah malah kuliah dengan kita eksperimen. Silahkan, Anda itu keluar silahkan. Melanjutkan S2 di ITS dengan Pak Sigit silahkan. Dengan Bu Azza dan lain-lain silahkan, tidak ada masalah. Kita kolaborasi itu saja. Pak, publikasinya bagaimana? Silakan kalian nama pertama. Saya mahasiswa mesti sebelum lulus kalian punya mahasiswa nama pertama dulu baru kami. Jadi mahasiswa itu rata-rata kami itu punya nama pertama di publikasi internasional juga. Jadi itu nggak apa-apa riset dana dari kami. Yang penting cuma kami hanya butuh knowledge-ment itu ditulis riset di sini gitu saja. Nggak usah dari situ. Plus disebut dalam doa. Nah itu menurut Pak Sigit itu saja. Oke, saya kira demikian Pak Sigit. Luar biasa, terima kasih banyak Pak Taufik. Ya, saya kembalikan ke Pak Bu Azza untuk ini memoderatori jadi mahasiswa ini supaya masih berapa waktu, masih 30 menitan Mas Ian. Monggo silakan Bu Azza. Ya, terima kasih Pak Sigit dan Pak Taufik. Oke, adik-adik, dari Pak Taufik ini kita belajar ya bahwa butiran pasir pun itu sangat berharga kalau misalnya diolah dengan baik. Jadi untuk kalian yang minder, aduh aku cuma butiran debu atau butiran pasir, enggak, ternyata Tuhan menciptakan semuanya bahwa butiran pasir pun itu juga sangat berharga. Nah, sekarang dari adik-adik, ada yang ingin ditanyakan karena ini topiknya sangat menarik dan sedang hits banget ya, karena kan ini sedang rame-ramenya si virus ini menyerbu di mana-mana. Nah, mungkin dari adik-adik yang berminat, dan pastinya saya yakin sangat banyak yang berminat di sini, bisa bertanya, dipersilahkan. Untuk pertanyaannya bisa langsung, bisa juga melalui chat. Oke, sambil menunggu pertanyaan dari adik mahasiswa ya Pak Taufik. Kebetulan yang bertanya pertama langsung kita berikan slot, kita danai risetnya. Tuh, yang
didanai risetnya. Kurang apa ya, Pak? Ini literally definisi dari pertanyaan berhadiah ini. Yuk, yang mau bertanya? Kalau dulu saya dengan Pak Sigit, jangankan nggak ada hadiahnya kita kejar dosennya itu. Pak Taufik mungkin sambil menunggu adik-adik ini bertanya, mungkin saya bertanya duluan Pak G. Saya dulu itu sempat sintesis, jadi saya juga alumni dari Kumamoto University. Saya dengar dari Pak Sigit bahwa Pak Taufik juga pernah di Kumamoto University juga. Oh iya, iya. Oke. Kebetulan saya dulu pernah mensintesis Fe34, kemudian luarnya saya coating dengan copper indium sulfide. Nah, waktu itu aplikasinya adalah untuk drug delivery system sama ini cancer detector. Nah, sayangnya begitu di uji in vivo ke tikus, ini ternyata racunan, Pak. Jadi Dosisnya. Tikusnya keracunan, Pak. Jadi setelah itu kayak saya coba ke profesor saya karena waktu itu kan joinnya dengan Korea. Memang benar kata Pak Taufik, memang harus ada kolaborasi dengan pihak teman-teman medis. Waktu itu saya dengan anak farmasi, teman-teman farmasi di Kumamoto University. Tapi ternyata belum mendapatkan dosis yang pas, begitu Pak. Nah, kira-kira untuk penentuan dosis yang pas itu yang Pak Taufik lakukan itu seberapa banyak Pak? Seberapa milimolar atau mikromolar atau malah pikomolar yang dilakukan? Baik Ibu, karena Ibu sudah S3 nggak dapat beasiswa riset. Oke. Saya kira saya dapat juga Pak. Oke, tapi begini, nanti Ibu kalau magnetik nanti saya kasih free pengukuran 1. Oke. Kalau Pak Sigit saya tanya. Oke. Oke, silakan nanti ditagih ke saya tahun depannya. Oke. Iya Pak, siap Ibu, Pak. begini, kalau Ibu masih mau melanjutkan itu, kita perlu spesifikasi. Pertama adalah ukuran partikel, yang kedua adalah struktur, yang ketiga adalah sifat magnetiknya seperti apa. Itu yang penting. Kalau sudah diketahui itu, kita akan bisa hitung dosis itu. Tikus yang kita suntikan beratnya berapa, usianya berapa, terus kemudian yang sampel panjenengan itu kan ada 2 tadi kan di coating kan. Nah, coatingnya itu adalah spesifikasinya bagaimana. Apakah sistem coatingnya dia mencengkram biasa, apakah dia sampai merusak permukaan yang kedua. Kalau itu sudah ada, insya Allah teman saya yang kedokteran itu dan biologi, saya juga teman biologi Pak Indra itu dia sama biomedik, dia S3 di NTU, dia di sana. Jadi dia sudah ahli menghitung itu, tapi dia itu materialnya mesti beli. Kita ahli membuat material, tapi tidak pernah ke sana. Nah, ketemu klop. Nah, untuk keamanan safety dosis itu ada teman di kedokteran memang yang di B itu yang memang dia ahli dan feelingnya itu bahkan saking hebatnya beliau. Beliau itu sebelum menghitung, dia udah pakai feeling, Pak, sekitar ini, dihitung dengan komputer, ketemu memang segitu. Jadi, itu yang penting. Terus yang kedua adalah, cara menyuntikkan, memasukkan, itu juga ada ilmunya, pada darah bagian. Jadi ibu tuh hebat itu, langsung mati tikusnya, tapi matinya gara-gara keracunan itu. Jadi, seperti itu. Tapi sebelum kita lakukan uji itu, kita lakukan uji, namanya ada juga in silico. In silico itu adalah uji yang di luar lab. Kita uji itu dari hasil in silico itu baru kita lakukan. In silico saja bisa dipublikasikan itu. Jadi in silico itu bisa. In silico seperti apa? Saya ingin tunjukkan. Kebetulan tadi malam saya submit juga dengan Ketua LPPM Unisma. Beliau orang medik. Kemarin mau nyoba Pak, tapi sudah coba tikus. Jangan in silico dulu, saya gitu kan. Ternyata begini cara ngitungnya. Oke, in silico ini seperti ini. Nah, ini begini Bu. In silico ini kita melakukan komputasi, sudah ada softwarenya. Dari satu material kita yang mau diuji cobakan, dihitung dia, adakah misalkan, ini saya nggak paham ini. Cuma saya paham ini, saya menggambarkan ininya. Dari di sini, kita bisa melihat dosis nanti. Nah, kita lihat energinya, sampai in silico ini kita bisa prediksi Bu.
Oh, ternyata ikatannya ini adalah 9, kilomol ini. Dari ini kita setelah ketemu ini, baru kita uji coba pada hewan. Jadi harus ada ini dulu, kajian ini dulu. Ini baru saya submit tadi malam ke satu juga. Ini Ketua LPPM Unisma. Nah, karena beliau bisa ini, saya keluarkan gambarnya. Ini bagus ini. Nah, sampai kayak gini, Bu. Nah, sampai kayak gini kita buat ini. Docking analysis namanya ini. Ini ada software. Ini saja sudah bisa. Lalu setelah ini ketemu, ternyata iya Pak Taufik, ternyata setelah dihitung minsli jauh. Kenapa? Yang kelas kontrol terlalu banyak, dia kan ada kontrol khusus ya. Walaupun nggak diapa-apakan, ada yang kontrol negatif, ternyata ada kontrol positif. Saya baru tahu. Selama ini kan kita mengatakan yang satu nggak usah diapa-apakan. Ternyata enggak. Ada yang tidak diapa-apakan, ada yang diapa-apakan positif, ada yang diapa-apakan negatif, baru kelas eksperimen. Kontrol pun ada 3. Lalu dari sini ternyata dihitung, ini yang presisi. Nah, Ibu, kalau masih ada sampelnya, silakan saya akan yang ujikan itu. Asalkan sampelnya masih ada, Ibu punya minimal SRD, ada SEM, ada magnetik, itu sudah cukup itu. Jadi, sampel 1 gram sudah banyak itu, Bu. Karena kita itu hanya sekian mikroliter masuknya itu. Jadi bayangan saya juga pakai suntikan yang besar, ternyata enggak, kecil sekali, mikroliter. Saya pikir mililiter. Ya kalau disuntikan langsung mati, Pak. Ini enggak, pelan-pelan seperti itu. Jadi silakan Bu, kalau ada mau menggeluti, dan saya sangat senang, artinya apa? Semakin banyak teman yang menggarap di medis ini. Jadi enak sudah Bu, yang radar sudah ada teman dari Jakarta Bu, UPH, dan itu sudah ada yang garap. Yang sensor itu dengan UNER. Yang medis ini kita lagi, karena memang medis ini, yang paling saya geluti medis memang ini. Ini saya terus mencari kemarin. Sampai ada teman saya itu Bu di UI, dia ahli bedah saraf. Itu kita masukkan lagi beliau. Jadi menghitung sampai ke sana. Memang seperti itu. Tanpa itu kita nggak bisa. Dan punya Ibu, itu sudah bagus itu Bu. Sudah sampai tercoating itu saya sudah bagus itu. Sudah sampai tercoating itu selesai sebenarnya itu sudah. Masih ada sampelnya Bu? Sudah ada Pak. Karena saya waktu itu kan saya sudah S3 pertengahan itu. Karena memang bidang saya memang sintesis material kan Pak. Jadi saya mensintesis nanomaterial dengan coating maupun tanpa non coating dan merekayasa material-material itu. Jadi kalau prosesnya itu memang saya istilahnya saya yang chefnya gitu untuk memasak. Oke. Silakan. Oke, Bu Azhar dan Pak Sigit, Bapak Ibu yang lain, Mas Pak. Kita tahun depan juga membangun lab yang sangat besar terkait lab sintesis untuk nanomaterial, termasuk untuk film. Ini waduh dananya sangat besar nih. Nanti silakan dipakai itu. Kenapa? Kami sendiri nggak akan mampu memakai itu semua. Jadi silakan itu nanti itu kalau mau itu. Tim film kita sudah silakan. Menggunakan itu enggak, Pak? Gimana, Bu? Hadiahnya tadi termasuk tiket menggunakan lab tersebut enggak, Pak? Silakan. Nanti kan surat ya, kan ada bahan ya. Bahan nanti dari dana riset saya kok. Dana riset saya. Kalau tiket anunya untuk dosen bayar sendiri. Untuk mahasiswa nggak apa-apa, kita bayari transportnya. Untuk dosen dia sendiri. Oh, kirain tadi hadiah tiketnya tadi termasuk include ini Pak, penggunaan lab tadi. Nggak apa-apa, dipakai Bu, nggak apa-apa Bu. Kalau karakterisasi ini yang nanti Pak Sigit, kalau karakterisasi nggak apa-apa, bayar separuh asalkan nanti riset bersama. Nanti akan ditanya publikasi bersama aja. Jadi itu saja. Jadi publikasi bersama, diskusi bersama, nulis bersama, itu bisa separuh nanti. Untuk karakterisasi. Bahkan kalau itu bisa bagian dari saya, karakterisasinya bisa saya bayari itu. Misalkan ada yang beririsan dengan riset saya. Jadi gampang urusan uang itu urusan mudah kok. Bener itu urusan mudah. Itu. Yang penting riset kita itu. Kan riset kita kan nggak jadi pagar dan genteng katanya Pak Sigit itu. Ini sampun ada ini Pak, pertanyaan dari Aurelia dari mahasiswa. Ini pertanyaan Mbak Aurel ini yang dapat bonus itu. Pertanyaannya apa? Risetnya. Mohon maaf Pak, saya izin bertanya, untuk alat ini apakah akan bertahan berapa lama? Apakah ada jangka waktu untuk alat? Alat yang mana ini, Bu Azza? Yang dimaksud ini adalah itu tadi Pak, mungkin yang FF34 tadi yang disuntikan ke dalam aliran darah tadi mungkin. Oke. Soalnya mungkin. Jadi begini, kalau untuk itu medis ternyata begini. Ketika dimasukkan dosis rendah itu selesai, itu akan keluar dengan sendirinya, entah ekskresi atau sekresi itu nanti keluarnya itu.
Jadi jangan khawatir, itu nggak dipasang selamanya. Jadi dosis tertentu kalau sudah dia akan keluar sendiri, tubuh akan mendetoks sendiri. Makanya ada dosis kan, kalau orang ronsen kayaknya nggak boleh 1 tahun sekian kali. Obat juga itu ternyata seperti itu dosis itu. Jadi dosis itu memang diatur aman dan jumlahnya adalah sekian kali dalam 1 tahun. Dia tubuh sendiri, tubuh kita itu sudah dibuat, ternyata oleh Allah sudah dibuatkan sistem yang bagus. Jadi pengobatan yang itu sebenarnya juga ada sisa racun, itu dengan sendirinya tubuh yang mengeluarkan. Nggak perlu ditarik lagi, itu menyiksa diri. Nggak perlu, itu keluar. Bisa dari keringat, bisa lewat aliran darah. Nggak ada masalah itu. Dan itu akan tergantung, kalau kata teman saya yang kedokteran itu, kalau bagus, itu akan lebih cepat. Katanya dia. Tapi insya Allah, nggak. Kalau dosisnya aman, tidak keluar pun aman di tubuh. Karena tubuh sendiri pun, ada zat-zat tertentu memang seperti itu. Makanya dosisnya kecil sekali. Oke, Mbak Aurel ya tadi ya. Silakan. Kemudian, iya Pak. Kemudian apakah partikel itu tadi itu mengalami interaksi dengan aliran darah? Masih pertanyaan dari Adik Aurel. Apakah interaksi antara partikel Fe3O4 tadi dengan aliran darah, dengan darah ketika itu disuntikan ke dalam tubuh? Oke, bagus pertanyaannya. Itu secara teoretik, yang kawan saya sudah menghitung, sekali lagi untuk medis itu karena beliau yang banyak bekerja, itu langsung dimasukkan, yang kemarin kita lakukan ke tikus, itu langsung disuntikan ke area mana yang dia terkena cancer. Itu seperti itu. Jadi sudah ke sana, sudah dosis situ, dia membunuh terlokalisasi di situ. Kalaupun itu masuk ke aliran darah, itu karena dosis sudah diatur tepat, itu tidak membahayakan. Jadi itu ada memang sekali lagi dosis kawan yang kedokteran itu yang dia sudah menghitung dosis. Jadi mana yang disuntikan kemarin di daerah mana, terus bagaimana itu sudah diano oleh beliau seperti itu. Mengenai aplikasi ke manusia, terus terang kami belum mencoba. Yang kami beli kemarin itu adalah selnya ya, bukan manusianya. Jadi itu belum. Itu perlu kajian yang panjang. Yang masih kami lakukan satu in silico sudah. Kemudian yang kedua adalah ya komputasi bahasa mudahnya in silico itu. Yang kedua adalah ke tikus sudah kita uji cobakan dan ke sel yang kita beli. Jadi ada cloning manusia kita beli itunya. Jadi nggak bahaya, bukan orangnya. Ke orangnya belum. Itu kayaknya untuk ke orang itu butuh waktu yang sangat panjang. Kenapa? Ternyata tidak bisa cepat langsung. Butuh tahunan seperti itu. Nah, kita kalau sudah melakukan ini, sudah urusannya teman-teman kedokteran sudah mau bagaimana seperti itu. Yang penting kita sudah memberikan data bahwa itu untuk uji hewan coba itu sudah oke, sudah bagus seperti itu. Dan memang panjang ya, long vaksin saja yang seperti ini oleh ahli dunia itu 1 tahun lebih ini belum rampung, apalagi hal-hal yang seperti itu. Tapi yang memberikan di kita itu sudah ada banyak di dunia yang sudah menggunakan itu. Ternyata apa? Memang ahli riset dunia untuk aplikasi ketika sudah masuk industri dan sebagainya, terus terang itu sudah masuk rahasia industri. Makanya kenapa oleh industri dipatenkan, yang bekerja itu dibayar dan sebagainya, itu apa? Itu memprotek juga. Kenapa kalau sudah aplikasi tidak hanya scientific, bisnis itu sudah masuk. Kalau sudah bisnis masuk, sudah industri sudah. Ya Allah a'lam, kita sudah tidak masuk di bagian itu. Tapi paling tidak, Ibu Bapak, adik-adik, kita sudah memberikan kontribusi bagaimana sampel yang kita lakukan sudah bisa untuk ke sana. Dan memang nggak bisa kita langsung membuat itu aplikasi, nggak mungkin karena itu bukan bidang kita seperti itu. Oke, saya kira demikian. Ya baik, terima kasih banyak Pak Taufik. Jadi begitu ya di awal. Jadi untuk apakah itu ada interaksi ke darah secara teoritis mungkin akan terjadi interaksi. Cuman seberapa jauh itu adalah nanti masuk ke ranahnya teman-teman yang dari medis seperti itu. Nah, kemudian ada pertanyaan kedua, Pak, dari Fitria Saras. Pak, saya ingin bertanya untuk Pak Taufik dan Pak Sigit. Saya ingin melakukan penelitian untuk publikasi, tetapi saya ragu untuk melakukan kegiatan lab karena pasti biaya yang akan saya keluarkan ini tidak sedikit. Nah, apakah ada lembaga khusus yang dapat memfasilitasi saya untuk melakukan penelitian sehingga bisa melakukan publikasi? Jika ada, apakah ada persyaratan tertentu? Kemudian saya harus bagaimana nih Pak untuk langkah awalnya? Terima kasih. Bagus. Pertanyaan kedua, Mbak Fitria. Ini mahasiswa 1 2, Bu? Mbak Fitria, mahasiswa 1 atau 2?
S1, Pak. Oke, 1. Silakan kalau risetnya magnetik diskusi dengan Pak Sigit, nanti kita danai. Lembaganya adalah lembaganya Pak Sigit, gitu aja. Silakan magnetik ya, nanti kita diskusi, nanti kita danai. Silakan. Nah, David, saya tambahin ya. dikit tuh. Pak Sigit. Saya tambahin dikit. Ini mahasiswa tahun pertama. Jadi mahasiswa tahun pertama itu mestinya load-nya itu masih mata kuliah dasar ya. Kalau mau terlibat riset tidak apa-apa. Skemanya banyak. Ada PKM, ada riset apa ya sifatnya yang sifat ikut dosen, bantu, tidak masalah. Ya, kalau ingin publikasi manfaatkan yang di program PKM. PKM itu banyak. Jadi bisa didanai, bisa mengajukan dana. Nanti departemen kita dukung kok. Kalau Anda misalkan tembus di topik PKM tertentu, butuh dana, butuh pendampingan dan sebagainya, kita support. Dan ITS pun juga mensupport institusi. Nah, kalau terkait dengan riset tertentu yang arahnya nanti ke tugas akhir atau apa, nah bolehlah diskusi dengan saya, kemudian saya teruskan ke Pak Taufik atau kita bagaimana lah gitu. Insya Allah tidak ada alasan untuk tidak riset gara-gara dana ya Pak Taufik ya. Betul, tidak ada alasan. Tidak ada alasan. Gitu ya. Mudah, dana itu mudah adik-adik ya. Artinya apa? Bahkan dana kita itu berlebih itu. Jadi apa ya? Sekarang itu dananya berlebih, yang riset sedikit, yang publikasi sedikit. Kalau dulu dananya kurang, sekarang dibalik oleh pemerintah itu. Bahkan dari luar di tiap tahun itu kita sudah nggak usah mengajukan proposal. Apa yang diminta? Silakan riset pesawatnya, makannya kami tanggung semua. Bahkan mahasiswa itu diberi HR. Kemarin mahasiswa saya Pak Sigit di luar negeri diberi HR. Namanya mahasiswa lugu ya, ada 102. Pak Taufik, ini ada uang Pak, ini separuh untuk Bapak, separuh untuk kami. Waduh, uang apa gini? Ambilin Mas, penghinaan kamu. Jadi itu, Pak ini sudah kamu ditanggung. Yang mereka minta 1, bukan SPJ, bukan apa. Tahun depan publikasi ada nama mereka, selesai sudah saya gitu Pak. Oh gitu Pak. Jadi uangnya halal silakan. Untuk menikah Pak, silakan dipakai. Benar Pak Sigit itu untuk menikah itu. Mahasiswa sekarang jadi dosen di Mataram itu. Jadi dia dapat rezeki itu. Iya. Oke, jadi untuk Devitria sudah langsung ini ya mendapatkan solusi ya. Jadi langkah awalnya adalah silahkan diskusi dengan Pak Sigit untuk nanti bisa diteruskan kepada Pak Taufik. Begitu nggih Pak Sigit dan Pak Taufik nggih? Nggih. Boleh. Nggih. Kemudian ada lagi pertanyaan? Semester tahun pertama semester berapa Pak Sigit? Semester 2 ya? Semester 2 berarti. Oke. Hebat ini, terus terang di kami itu belum ada mahasiswa yang tahun pertama diadakan guest lecturer kayak gini. Akan kami tiru Pak Sigit, bener nih kami tiru untuk mahasiswa baru. Selama ini adalah untuk kuliah tamu yang gini-gini untuk mahasiswa yang sudah skripsi. Nah ini bagus ini seperti ini. Bener akan kami tiru yang gini-gini ini. Artinya apa? Mikirnya kami Pak Sigit, ini mahasiswa yang S1 atau mahasiswa yang S2 semester akhir, kayak yang kami lakukan. Nah, makanya sebagian kami agak tinggi tadi. Jadi adik-adik apa ya mungkin kaget. Pikiran saya ini mahasiswa semester 1 akhir yang sudah skripsi. Oke, tapi bagus. Kita doakan mudah-mudahan adik-adik yang tahun pertama ini sukses semua kuliahnya ini. Amin. Mungkin ada tambahan lagi pertanyaan dari adik-adik? Ini saya lihat di ini juga beberapa mahasiswa bimbingan saya yang mengerjakan antibakterial juga Pak Taufik. Jadi kami juga mengerjakan antimikrobial dengan super oxide juga untuk produksi super oxide dari nanomaterial. Kebetulan yang kami gunakan adalah copper, bukan magnetite. Cuman untuk aplikasinya ke arah di antimikrobial. Jadi mungkin dari siapa ini? Ada Hanifa sama Farhan sepertinya saya melihat di sini. Ya, jadi mungkin kalau misalnya ada pertanyaan, mumpung ada expertnya di sini dari Pak Taufik. Ya, kalau sambil nunggu ya, barangkali adik-adik mungkin malu-malu juga mau tanya. Tidak apa-apa, silakan tanya. Mumpung ada expertnya expert gitu ya, core of the core. Gini Pak Taufik, aplikasinya memang dari pasir, sebutir pasir kata Bu Azu tadi. Sampai saya tadi sempat bilang, iya gitu. Ya, memang aplikasinya luar biasa. Dan bahan natural resource yang kita miliki itu sangat-sangat melimpah. Tidak hanya di
tadi gunung, di laut, di sungai, bahkan di depan rumah kita itu banyak. Kita ambil saja magnet, kita gini kan tarik semua itu sudah Fe3O4. Nah, saya kepikiran begini, aplikasi magnet untuk apa namanya? Selama ini kan kita membuatnya bahan magnetnya Fe3O4-nya yang semula kita dapat dengan cara menarik magnet. Kan itu ukurannya masih gede-gede kan Pak Taufik ya, kemudian dikecilkan sampai nano dengan metode macam-macam, misal salah satunya kopresipitasi. Nah, mungkin yang belum terpikir adalah dengan metode seperti apa namanya yang biasa digunakan reaksi redoks ya. Teman-teman korusi itu memanfaatkan memproteksi korupsi dengan berbagai macam cara ya. Itu salah satunya dengan anoda tumbal. Misalkan ya, anoda tumbal ini adalah mengorbankan salah satu metal supaya dia terkorosi. Ya, sementara efek lain memproteksi yang dilindungi. Nah, salah satu efek dari elektroda tumbal ini adalah dia akan teroksidasi. Oksidasinya ini berupa ionik. Nah, bayangan saya, Fe itu kalau kita misalkan punya pasir yang kita ekstrak dari alam, kita ambil secara magnetik gitu saja, kita jadikan semacam elektroda tumbal, maka dia akan teroksidasi, dia akan keluar ion-ion Fe3, Fe2+, Fe3+, dan seterusnya. Nah, ini kita tangkap, kemudian kita reaksikan kembali menjadi Fe3O4. Saya kira ini belum pernah dicoba ini. Nah, apalagi kalau misalkan kita langsung treatment, kita campur ya, kita tembak dengan misalkan dengan nitrogen sehingga terbentuk ferronitrit. Ya, ferronitrit ini saat ini sudah mulai dikembangkan yang untuk magnet yang mengalahkan neodymium. NdFeB. Ya, itu kalah dengan ferronitrit. Ya, jadi energy density-nya itu bisa sampai 120 gigaoersted. Kalau Nd itu sekitar 60-an. Nah, bayangan saya dengan metode ini, wah ini bisa dicoba ini. Ya, selain dengan metode itu kita semprot dengan nitrogen, nanti akan terbentuk ferronitrit dengan stoichiometri tertentu. Itu Pak Taufik. Dia punya gambaran seperti itu. Nanti detailnya akan saya diskusikan lah dengan Pak Taufik, masternya magnetik gitu. Suhunya gitu. Malah saya nggak kepikiran ke sana Pak Sigit. Nitrogen kami ada banyak di lab itu kalau mau dipakai. Iya. Silakan itu. Kami punya itu agak banyak. Terus selama ini kan digunakan untuk sensor ya. Itu kalau mau silakan dipakai itu mahasiswa. Memang agak mahal, cuma apa ya? Kami beli banyak itu, nggak dipakai kemarin. Nah, kalau bisa digunakan itu, waduh luar biasa itu. Dan memang apa ya? NdFeB itu kan 60 atau 70-an maksimum itu sekitar itu. Jadi kalau sampai di atas 120-an. Itu bisa gempar dunia persilatan magnetik itu. Iya, makanya dari itu. Betul. Nah, bisa untuk sudah mulai ke sana sekarang memang. Ya, bisa untuk mengharvest energi listrik dengan maksimal itu. Nah, itu kalau mau Pak Sigit mau, kebetulan saya juga sekarang adalah sedang riset energi harvesting mulai 2 tahun ini. Cuma karena ini energinya density-nya nggak begitu besar, itu hanya menghasilkan harvestingnya itu adalah miliampere, milivolt. Kalau itu bisa Pak Sigit, itu bisa order volt. Kalau itu sudah bisa order volt, kita akan menghasilkan energi harvesting dari ini. Kalau mau nggak apa-apa, kita buat proposal itu. Ya, saya kira menarik itu. Walaupun skala kecil dulu, dulu bagus itu. Nah, ini kayaknya perlu diskusi lebih intens Pak Taufik terkait ini. Terus inilah Pak Taufik. Saya ini sedang menginisiasi, diminta untuk menyampaikan materi ke Semen Indonesia. Mereka itu membuat geopolimer yang kompresif strength-nya itu bisa sampai mutu beton K1200. Saya nggak bisa bayangkan selama ini yang untuk cor saja, untuk beton itu saja K500 dengan kekuatan sekitar 45 MPa. Itu sudah masuk untuk struktural. Nah, saya diminta untuk memodifikasi bahan geopolimer itu untuk sebagai energy storage. Wah, ini menarik ini. Jadi selain nanti temboknya rumah itu sebagai baterai. Nah, kemarin sudah saya sampaikan, cuman saya belum kepikiran gimana cara memasukkan ion lithium, ion aktif misalkan lithium yang kita pakai ke dalam struktur itu, karena secara struktur backbone-nya itu sudah persis polimer.
Nah, kan mudah misalkan begitu. Nah, bayangan saya kalau misalkan kita masukkan bahan magnetik ke sana bisa menjadi carrier tadi. Wah, ini bisa bagus ini. Gitu. Kurang lebih begitu. Mudah-mudahan nanti bisa tergambar lah. Enggak apa-apa Pak Sigit. Monggo, ini kan lagi kami ada proposal UM itu gini, mendanai sekitar hampir 50 miliar per tahun. Itu dana dari kami sendiri, di luar dana dari PNBP. Kalau PNBP kan sama, dengan ITS kita mandiri dapat banyak juga kan. Itu sampai tanggal 17, kalau mau saya juga tertarik ini. Kita mungkin betonnya kita buat lapisan single dulu itu. Betul. Single dulu yang skala kecil, membran. Cuma kalau ini memasukkan memang harus pakai membran kita itu. Kalau enggak susah untuk gerakannya itu. Jadi membran apa ya, yang kita tanamkan di dalam itu. Walaupun memang apa struktur ya miniatur lah, ukuran sekian senti itu kayaknya bisa itu. Jadi di samping harvesting itu. Jadi di samping dia juga adalah berfungsi untuk energi listrik. Berarti nanti harvestingnya memanfaatkan vibrasi natural alam ini ya? Tidak hanya natural, karena ini adalah tidak hanya natural alam. Apa suhu pun bisa diambil di situ. Kalau itu memang LI-nya itu masuk. Cuma yang kita pikirkan itu filler lah, bahasa anunya filler yang di beton itu, yang bagaimana litium itu bisa terjaga masuk dan terjaga di situ. Kalau beton yang selama ini kayaknya susah masuk itu, yang konvensional nggak susah itu. Kalau itu bisa, waduh, itu bisa apa ya, heboh juga nanti itu memang seperti itu. Nah, ide yang seperti itu kita mulai dari yang kecil-kecil. Terus terang Pak Sigit, harvesting ini saya mulai dari 2 tahun. Dari tahun yang pertama nggak keluar, tahun ini sudah keluar sekian milivolt, saya sudah senang sekali. Cuma masalahnya memang magnetiknya harus kita ganti, memang seperti itu. Ya. Sudah berhasil harvesting itu, memang seperti itu. Memang masalah harvesting. Dan anehnya memang yang kami buat ini dalam bentuk cairan sekarang. Jadi harvestingnya dalam bentuk cairan. Cuma kendalanya masih milivolt atau miliampere, kecil itu. Jadi apa ya, kan nggak bisa nyalakan lampu LED itu belum. Menyalakan saja itu sudah luar biasa. Jadi target kami tahun depan ini menyalakan lampu LED yang paling kecil dulu. Tapi paling tidak udah keluar kemarin, udah keluar. Wah, senang kami tahun ini baru keluar. Tahun kemarin habis dana hampir 100 kita. Nggak keluar. Ya, nggak apa-apa. Yang penting kita tulis publikasinya, kita tulis namanya adalah for candidate gitu kan aja. Kalau sekarang sudah keluar, new phenomenon, kita beri judul itu. Nah, kalau tahun depan berhasil adalah powerful judulnya nanti itu. Atau excellent, judulnya kira-kira seperti itu. Atau unbelievable, kira-kira ke sana. Wah, luar biasa ya. Ini kayaknya perlu diskusi lebih intens ini. Monggo adik-adik mahasiswa nanti Kak Uman. Eman-eman ya. Silakan adik-adik yang ingin bertanya. Nanti hadiahnya di Pak Sigit semua nanti. Ada lagi yang ingin bertanya? Sudah cukup? Ya, kalau nggak ada ya cukup. Ya, nanti. Sepertinya dari teman-teman mahasiswa sudah cukup Pak Sigit. Mungkin dari Pak Sigit ada tambahan lagi. Saya kira sementara cukup. Nanti bosen nanti. Tapi kalau keilmuannya insya Allah tidak akan pernah bosan, karena akan semakin kita kaji, semakin kita dalami, semakin terasa kurang ya. Begitu Pak Taufik ya? Iya betul. Padahal ilmu kita hanya setetes dibagi banyak manusia. Nah, ya itu. Semakin kita kaji, semakin terasa bahwa diri kita itu nothing ya. Betul. Ya. Baik, saya kira cukup Bu Azah. Saya kembalikan Bu Azah. Saya sebagai closure penutupnya, saya ucapkan terima kasih banyak pada Pak Taufik atas sharingnya yang mudah-mudahan bisa menggugah rasa ingin tahu adik-adik mahasiswa tentang dunia permagnetan ya. Nah, rasanya kalau tidak ada magnet, rasanya kita tidak saling menarik begitu atau katanya Bu Azah tadi gitu. Nah, ini bisa dijadikan kubu romantis begitu. Update status mahasiswa nanti. Ya, terima kasih banyak sekali lagi. Mudah-mudahan ini bermanfaat kita semua. Saya kembalikan pada Bu Azah. Ya, terima kasih banyak Pak Sigit dan terima kasih banyak Pak Taufik atas ilmunya sore hari ini yang sangat bermanfaat dan membuka wawasan. Jadi banyak sekali kita belajar di sore ini ya adik-adik. Jadi dari sebutir pasir yang
kecil itu kemudian dipecah lagi menjadi butiran-butiran yang lebih kecil. Jadi yang merasa butiran pasir jangan khawatir, ada yang lebih kecil daripada butiran pasir, tetapi manfaatnya luar biasa. Nggak cuma untuk barang-barang elektronik saja, tapi juga bisa untuk lebih advance dari itu, yaitu untuk menyembuhkan dan juga untuk terapi kesehatan. Seperti itu. Jadi semoga sore ini materi tentang magnetik untuk karakterisasinya dan aplikasinya pada biomedik ini akan membuka wawasan kita, membuka ketertarikan kita kepada ilmu pengetahuan yang lebih bermanfaat kepada manusia. Terima kasih banyak Pak Taufik sudah hadir dan sharing ilmunya yang luar biasa bermanfaat di sini. Terima kasih juga adik-adik yang sudah hadir, semoga bermanfaat forum sore hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah, saya akhiri forum kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Taufik ya. Sampai ketemu lagi dalam waktu dekat insya Allah. Oke, terima kasih Pak Sigit, Bu Azah. Ini salam kenal untuk ini. Adik-adik semua, mohon maaf jika selama hampir 2 jam ini banyak hal yang kurang, salah kata dan sebagainya. Mari kita doakan mudah-mudahan mahasiswa kita ini menjadi mahasiswa yang sukses lahir dan batinnya. Oke, terima kasih. Mohon izin Pak Sigit, Bu Azah. Assalamualaikum adik-adik semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya N ya. Terima kasih Pak Sigit.